Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa hari ini hari Jumat, yang mana di antara sunnah di hari Jumat yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama ketika mendengar nama Nabi ya. Jadi sholawat ini bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib. Menjadi wajib ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, maka wajib kita membaca sholawat. Karena Nabi mendefinisikan orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku dan dia tidak bersolawat kepadaku. Baik. Kemudian insyaallah pertemuan pada malam ini yang diberkahi oleh Allah, kita masih akan melanjutkan tentang seputar wasiat terhadap tetangga. Pada pertemuan bulan yang lalu telah kita bacakan dua hadis ya. Dua hadis yang berkaitan dengan tetangga, yaitu wasiat Nabi terhadap tetangga. Hadis terakhir yang kita baca yaitu dari an Abi Shuraih Al-Khuzai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kata para ulama, ya, ini menguatkan tentang mengingatkan kita tentang tiga tingkatan di dalam beragama. Ya. Jadi tingkatan dalam beragama itu ada tiga. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Sebagaimana yang Rasulullah terangkan di hadis Jibril. Ya. Dari situ para ulama membuat kaidah. Para ulama mengatakan, ya, semua orang yang beriman pasti muslim, dan semua orang yang muslim tidak pasti beriman secara sempurna. Ya. Setiap orang yang beriman sudah pasti muslim. Setiap orang yang muslim tidak pasti beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Kenapa?
Karena di dalam hadis Jibril itu diterangkan pertama yaitu berbicara tentang Islam. Apa itu Islam? Islam berkaitan dengan amal-amal yang nampak, ya, amal-amal zahir. Puasa, sholat, ya, ibadah haji, ya, menunaikan zakat, ya. Kemudian ketika Rasulullah ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab dengan amal-amal batin, ya, yaitu berkaitan dengan keimanan terhadap Allah dan keimanan kita terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, keimanan kita terhadap semua utusan Allah, keimanan kita kepada hari akhir, ya, dan juga keimanan kita terhadap takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Ya. Kemudian yang terakhir, derajat yang terakhir, derajat ihsan, yang mana Rasulullah artikan anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, otomatis dari sisi kualitas ibadah luar biasa, meskipun ibadahnya tidak banyak. Ya. Kalau engkau tidak sampai derajat anta budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, ya, fa innahu yarak, ingatlah Allah melihatmu. Ya, artinya orang ini merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kaidah yang disebutkan oleh para ulama, setiap orang yang beriman sudah pasti muslim. Dan setiap orang yang muslim belum pasti beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya, artinya apa? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia secara kualitas dan kuantitas betul-betul menegakkan amal-amal Islam. Kenapa? Karena amal yang dia lakukan didasari dengan keimanan. Otomatis dari sisi kualitas, ya, kualitas amalnya bukan riya lagi misalnya. Ya, dia beramal memang liwajhillah, lillah, ikhlas karena Allah. Karena keimanan dipondasikan dengan amal. Itulah makna apa? Setiap orang yang mukmin sudah pasti Islam. Ketika dia beriman, ya, maka amal akan tegak dengan sempurna. Akan tetapi setiap orang yang muslim belum tentu beriman. Ya, artinya apa? Semua orang Islam belum tentu imannya sempurna. Ketika imannya tidak sempurna, maka amal yang zahir pun tidak sempurna. Jadi kesempurnaan amal zahir, ya, itu kembali kepada kesempurnaan iman. Tidak sempurnanya amal zahir kembali ke tidak sempurnaan iman. Makanya di sini dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang dia beriman kepada Allah, ya, karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang, ya, memerintahkan kepada kita perintah-perintahnya. Di antara perintah Allah adalah falyuhsin ila jarihi. Ya, dia berbuat baik kepada tetangganya sendiri. Ya. Wal yaumil akhir. Kenapa wal yaumil akhir? Karena kita akan mati dan kalau sudah mati kita akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka inilah mengingatkan kepada 3 tingkatan Islam. 3 tingkatan beragama itu Islam, iman, dan ihsan. Ya, sekali lagi, semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin sempurna pula amal-amalnya, dan semakin lemahnya keimanan seseorang, maka semakin tidak sempurna amal-amal seseorang. Ya. Kemudian di antara hal yang bisa kita ambil faedah di dalam hadis itu, ya, yang berkaitan dengan bab ini adalah apa? Islam itu agama yang sempurna. Ya. Islam itu tidak hanya berbicara sebatas, ya, sholat kita, puasa kita, ya, tidak berbicara ibadah haji kita, tapi di antara kesempurnaan dan baiknya agama Islam betul-betul mengajarkan semua bentuk kebaikan. Baik kebaikan antara kita dengan Allah, kebaikan antara kita dengan diri kita sendiri, kebaikan kita dengan sesama manusia. Itu diajarkan semua. Bahkan semua bentuk kebaikan itu bernilai ibadah. Semua bentuk hal positif itu bernilai ibadah. Makanya di antara wasiat Nabi apa? Ihris ala ma yanfa'uka.
semangatlah di dalam hal yang positif. Kita disuruh semangat karena hal yang positif itu akan bernilai pahala. Bahkan ketika para ulama menjelaskan hadis tentang innamal a'malu binniyat misalnya, itu sering dibawakan oleh para ulama. Di antara apa yang disampaikan oleh para salaf, mereka sangat senang untuk menghadirkan niat baik walaupun di dalam urusan buang sampah. Ya. Para ulama ketika menjelaskan tentang hadis-hadis innamal a'malu binniyat sering menyebutkan bahwasanya para ulama menganjurkan apa? Mereka senantiasa menghadirkan niat baik walaupun di dalam urusan buang sampah. Bahkan di dalam urusan makan dan minum. Makan itu untuk kenyang, minum untuk melepas dahaga. Tapi ketika diniatkan untuk menguatkan ibadah, maka makan dan minum kita menjadi nilai pahala. Segala hal yang positif bernilai pahala. Di antaranya adalah etika berkeluarga. Etika terhadap tetangga. Dan ini kitab adab kitab menjelaskan semua etika. Semua etika dijelaskan di sini. Mulai etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas di pertemuan pertama, yaitu tidak mensekutukannya. Setelah itu berpindah kepada etika kita terhadap kedua orang tua, yaitu berbakti kepada keduanya. Bahkan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua misalnya mendoakan orang tua ketika sudah mati, ketika sudah meninggal. Dan terus akhirnya sampai kepada bab silaturahim. Semua ada etikanya. Bahkan sampai duduk-duduk di jalan pun itu diajarkan etika oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarkan etika. Rasulullah pernah menyampaikan iyyakum wal julusa fi turuqat. Hati-hati. Jangan jadikan nongkrong-nongkrong di jalan itu sebagai hobi. Para sahabat mengatakan itu adalah bagaimana kalau hal itu memang harus kita lakukan. Karena di tempat kita duduk-duduk itu sebagai tempat untuk mungkin kita menyampaikan tukar pikiran atau tempat ngobrol kita. Sampai Nabi Muhammad mengatakan fa in abaitum fa'tut tariqa haqqahu. Kalau kalian enggan, artinya kalau memang duduk-duduk di jalan itu harus dilakukan, fa'tut tariqa haqqahu. Tunaikan hak jalan. Para sahabat bertanya, wa ma haqqahu? Apa hak jalan tersebut? Hak duduk-duduk di jalan, nongkrong-nongkrong di jalan, ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waqaful adza. Tidak boleh sifatnya mengganggu. Menghilangkan gangguan. Yang ketiga, raddus salam. Tetap mengucapkan menjawab salam karena wajib. Kemudian yang terakhir al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetap menegakkan kebaikan dan mengingkari dari hal yang mungkar. Sampai duduk di jalan ada etikanya. Bahkan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada etikanya. Dan ini suatu kebanggaan. Agama Islam agama yang sempurna, mengajarkan semua bentuk kebaikan. Masuk kamar mandi diajarkan. Oleh karena itu kita perlu bangga perlu bangga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu pernah dinyinyirin oleh orang musyrikun. Yang mana mereka mengatakan, inni ra'a sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimukum khira'ah. Ada orang musyrik mengatakan kepada Salman Al-Farisi, aku lihat sahibakum, yaitu maksudnya sahabat Nabi, teman kalian. Itu maksud Nabi Muhammad SAW mengajarkan terhadap kalian segala sesuatu sampai urusan kamar mandi. Orang musyrik ini mengucapkan demikian dalam rangka apa? Nyinyir, menghina. Gitu. Maksudnya kok sampai segitunya urusan kamar mandi saja diurus. Kemudian Salman Al-Farisi bahkan mengatakan ajal. Jadi orang kafir ini nyinyir, Salman Al-Farisi menjawab dengan kebanggaan. Oh iya tentu. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk innahu nahana ayyastanji ahaduna biyamini. Akan Nabi mengajarkan untuk kita tidak boleh cebok membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Bahkan tidak boleh juga membersihkan kotoran dengan tulang misalnya.
atau dengan kotoran sapi atau kurang dari tiga batu itu diajarkan ya. Orang kafirnya nyinyir ya, Salman Al-Farisi menjawab dengan penuh kebanggaan. Ya, itulah seharusnya sikap seorang muslim, dia bangga dengan agama yang sudah Allah turunkan kepada kita semua. Artinya amalkanlah ya apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk di sini berbuat baik kepada tetangga. Dan kemudian bab selanjutnya ya. Bab nomor 56 hadis nomor 103 ya. Bab nomor 56 hadis nomor 103 ya. Baik. Ya. Hadis ini berbunyi ya dari Miqdad ibnu Aswad. Ya. Dari Miqdad ibnu Aswad. Yaqulu sa'ala Rasulullah SAW ashabahu anizina. Ya. Ibnu Miqdad mengatakan sa'ala Rasulullah ashabahu anizina. Ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Qalu ya haramun. Zina itu haram. Ya, jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Ya, zina itu haram. Ini jadi konteksnya Nabi itu betul-betul ngajak berpikir. Ya. Inilah diantara metode dakwah Nabi. Sebelum Nabi memberikan ilmu, ya, tapi Nabi memberikan di sini pertanyaan supaya pertanyaannya nanti lebih mengena. Ilmunya itu lebih mengena. Nabi bertanya kepada para sahabatnya apa? Anis zina. Maka para sahabatnya menjawab haram. Haramallahu wa rasuluh. Ya. Kenapa haram? Karena telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, li an yazniyar rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jari. Ya. Lihat ya, Nabi bertanya dulu kepada para sahabatnya, apa hukum zina? Hukum zina haram, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Baru Nabi mengatakan apa? Seseorang berzina dengan 10 wanita. Satu saja haram, ini 10 wanita. Jadi dosanya bertumpuk-tumpuk. Satu sudah dosa besar, 10 berarti 10 dosa besar. Itu apa? Aisaru, lebih ringan. Daripada apa? Daripada dia berzina terhadap tetangganya sendiri. Hukum zina termasuk dosa besar. Rasulullah memberikan gambaran seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan atasnya daripada dia berzina dengan tetangganya sendiri. Ya, nah ini kemudian wasalahum anisariqah. Tanya lagi Nabi kepada mereka, kepada para sahabat. Ya. Tentang apa? Mencuri. Apa kata para sahabat? Haram, mencuri itu haram. Haramallahu wa rasuluhu. Telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama li an yasriqa min asyarati ahli abiyatin. Ya, seseorang mencuri ya dari 10 rumah. Seseorang mencuri harta dari 10 rumah. Aisaru alaihi, lebih ringan atasnya daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Lihat perbandingannya jauh. Bukan cuma 2 dan 3, 10. Ya, 10. Ya. Nah, ini gambaran dari Nabi Muhammad artinya apa? Betul-betul mengganggu tetangga itu dosa besar. Ya, mengganggu saja dosa besar, apalagi sampai ya dia berzina dengan tetangganya. Ya, atau mengganggu yang sifatnya sampai mendekati pintu perzinahan itu sudah besar.
Itu sudah besar. Karena apa? Ini bentuk khianat. Kenapa ini dosa besar? Ini bentuk khianat. Kenapa dikatakan bentuk khianat? Karena wasiat Nabi dan wasiatullah untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Ketika justru sebaliknya, kita mencuri hartanya tetangga, berzina dengan tetangga, atau menyebarkan aib tetangga, atau menyinggung tetangga, ya. Apalagi sekarang nyinggung tetangga itu tidak harus pakai lisan sekarang, pakai WA juga bisa. Ada kan di perkumpulan itu di kampung kamu ada grup itu kan, ya itu bisa. Dia sengaja memang ingin memberikan tulisan tapi tujuannya nyinggung misalnya, dan tersinggung itu termasuk mengganggu. Jadi sekarang itu lebih canggih, lebih mudah. Ya, julidnya itu tidak pakai lisan saja, pakai tangan bisa. Mungkin kalau mulutmu harimau, sekarang mulut dan tanganmu harimau. Bahkan tangan ini lebih sadis, lebih jahil, lebih kreatif. Ya, di dalam kadang orang diem tapi tangannya aktif. Ya, nyindir sana, nyindir sini. Ya, ternyata tetangganya yang disindir. Ya, maka hati-hati. Di antara berbuat baik kepada tetangga apa? Tidak menyebarkan aib tetangga. Tetangga ribut dengan suaminya, kita diem. Jadilah orang yang buta, jadilah orang yang bisu. Bisu, kalau usahakan bisu. Bisu apa? Tidak usah ngomong-ngomong kok. Nanti ketemu sana itu loh. Tetangga sebelah ribut terus tiap hari. Ya, jangan. Ya. Kecuali kita dalam rangka apa? Memperbaiki hubungan tetangga kita. Nah, itu tidak ada masalah. Mungkin kita datang kepada orang yang mungkin ini kayaknya fulan ini bisa ini untuk mendamaikan tetangga saya. Mungkin kita merasa terganggu misalnya, tapi jangan gangguan dibalas dengan gangguan. Tapi kita berusaha cari solusi. Kita terganggu dengan tetangga kita, mungkin sering ribut, suaranya terlalu keras, jangan diganggu. Tapi justru apa misalnya? Kita cari solusi. Dengan apa? Menasihati. Kalau tidak mampu misalnya nasihati, dikatakan ikut campur urusannya orang, cari. Kan ada pengurusnya, Pak RT, Pak RW, datang. Tidak usah malah sebar sana, sebar sini. Ya. Datang, Pak RT, Pak, ini saya terus terang terganggu dengan tetangga, gini, sampaikan. Ya, ada waliul amr, ada pemimpin. Ya, tapi tidak usah sebar sana, sebar sini. Ya. Maka hadis ini menerangkan ya betapa besarnya mengganggu tetangga. Ya. Selain dari hal itu, di sini ada faedah yang bisa kita ambil ya, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh para sahabat ketika ditanya, ya, sa'ala Rasulullah ashabah an zina, kan gitu kan. Rasulullah bertanya tentang terhadap para sahabatnya tentang dosa zina. Apa yang dijawab oleh para sahabat tadi? Haram. Kemudian selanjutnya apa? Allah dan Rasulnya telah haramkan. Ini kata para ulama, ini definisi halal dan haram. Ya, ini definisi halal dan haram. Apa itu halal? Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu haram? Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ketika hal ini dirubah, artinya seseorang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk salah satu pembatal Islam. Ya, karena ini hak Allah. Makanya di sini langsung dijawab haramun, dan ditegaskan lagi haramallahu wa rasuluh. Yang haramkan itu bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan dalamnya ilmunya para sahabat tentang halal dan haram. Artinya apa? Halal dan haram itu sebagai bentuk keyakinan, yang mengharamkan bukan kita, tapi Allah dan Rasul. Artinya kalau Allah dan Rasul sudah mengharamkan, tidak ada toleransi. Ya jangan dilakukan. Yang halal ya laksanakan gitu. Ya. Inilah menunjukkan kedalaman ilmu sahabat. Tidak hanya sebatas menjawab haram, tapi ditambah dengan haramallahu wa rasul. Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Makanya ketika seseorang berani merubah di dalam hukum ini sudah menjadi pembatal Islam. Ada kisah menarik di dalam hadis yang pendek, singkat ya. Jadi pada suatu hari, qadima Adi ibnu Hatim ala Nabi.
Adi bin Hatim ini datang kepada Nabi ke kota Madinah. Beliau masih dalam keadaan Nasrani. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat lain, beliau masih memakai kalung salib. Memakai kalung salib. Ya. Kemudian, ya, wahwa Nasrani, ya, fasami'a yaqra'u hadhil ayat. Jadi ketika Adi bin Hatim datang kepada Nabi, ya, Adi bin Hatim mendengar Nabi membaca ayat di dalam surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa subhanahu amma yusyrik. Jadi ketika siapa tadi? Adi bin Hatim datang menemui Nabi, beliau dalam keadaan Nasrani dan beliau mendengarkan Nabi menjawab membaca salah satu ayat dari dalam surat At-Taubah, yaitu ittakhadhu, mereka itu Yahudi dan Nasrani menjadikan apa? Ahbarahum. Ahbar itu ulama-ulama mereka. Ya, tokoh-tokoh agama mereka. Jadi ayat ini menceritakan bahwasanya kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani menjadikan tokoh-tokoh agama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Rahib-rahib itu ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Jadi kalau orang Nasrani itu biasanya ada rahib yang dia berdiam diri di kanisah, di gereja. Itu pakaiannya khusus. Itu mereka ahli ibadah. Ya. Mereka menjadikan dua orang ini tokoh agama dan juga ahli ibadah di kalangan mereka arbabam min dunillah. Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini, Adi bin Hatim mengatakan apa? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak pernah nyembah mereka. Yang dimaksud Adi bin Hatim apa? Kami tidak pernah nyembah, misalnya menjadikan mereka sujud kepada mereka, menjadikan patung-patung mereka, enggak. Ya, kami tidak pernah. Kata Nabi Muhammad SAW, Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah tokoh-tokoh agama kalian dan ahli-ahli ibadah kalian itu yuharrimuna ma ahallallah. Mereka punya tradisi mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi merubah hukum. Fatuharrimunahu, dan kalian juga ikut-ikutan mengharamkan. Dan sebaliknya, wa yuhilluna ma harramallah, dan mereka memiliki tradisi menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Fatuhillunahu, dan kalian juga ikut-ikutan di dalam menghalalkan. Tidak diingkari, justru malah manut-manut saja. Ya, sami'na wa ata'na. Qala qultu bala. Kata Adi bin Hatim, iya, itu memang tradisi kita. Ya, fatilka ibadatuhum. Nah, itulah ibadah kalian kepada mereka. Ketundukan yang apa? Yang ketundukannya seperti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi menghalalkan, mengharamkan itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tidak bisa mengharamkan sesuatu dan Nabi tidak bisa menghalalkan sesuatu kecuali semua itu murni dari apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Ya, haramun haramallahu wa rasuluhu, yaitu definisi haram dan halal, yaitu apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, haram apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan sekali lagi, ya, ini gambaran apa? Ketika seseorang mengganggu tetangganya atau justru sampai melakukan perbuatan yang keji, mencuri, ya, atau menzinai tetangganya, ini salah satu bentuk pengkhianatan. Karena di antara wasiat Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat nomor 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa la takhunu amanatikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati apa? Amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian orang-orang yang tak tahu. Ya, kita tahu tidak boleh kita mengganggu tetangga. Mengganggu saja tidak boleh. Apalagi sampai mencuri hartanya, apalagi sampai berzina dengan tetangga.
tetangga. Allah berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan berkhianat terhadap amanah-amanah kalian, sedangkan kalian mengetahui. Ya, kenapa? Karena la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser satu jengkal saja, ya, kaki anak cucu Adam di hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Bayangkan, tidaklah kita bergeser satu jengkal saja, pasti akan ditanya dari satu jengkal tersebut tentang apa? 4 hal. Umurnya, ya, umurnya. Selama kita memiliki umur ini untuk apa kita gunakan? Bayangkan, kalau 60 tahun kehidupannya tiap hari, ya, kerjaannya ganggu tetangga terus, mendolimi tetangga terus, ya, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dan juga tentang apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Lihat, ilmunya. Ya, kita tahu tidak boleh mendolimi tetangga dan kita langgar. Lihat, umurnya ditanya, jadi tanggung jawabnya banyak nanti. Umur kita ditanya, ternyata selama kita hidup banyak mengganggu manusia misalnya, terutama tetangga kita. Dan ternyata kita tahu kalau mengganggu tetangga itu tidak boleh. Ditanya lagi, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang selama ini engkau dapatkan, engkau tahu. Makanya tadi wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Ilmu yang selama ini engkau dapatkan untuk apa? Engkau tahu kalau mengganggu tetangga tidak boleh, justru engkau enggak mengganggu. Wa an malihi fima iktas wa fima anfaqahu. Ya, mencuri harta tetangga misalnya. Ini orang yang mencuri harta, hati-hati. Nanti ditanya di hari kiamat, dari mana engkau dapatkan ini? Oh, ternyata ditemukan catatannya nyuri harta tetangganya. Dosanya bukan seperti nyuri di jalan, tapi tadi 10 kali lipat daripada nyuri di jalan. Ya, wa anjismihi fima ablah. Ya, jasad ini untuk apa? Lihat, ya. 4 hal ini akan ditanya. Yang 4 hal ini akan ditanya. Lah kalau semuanya dilanggar, apa kebaikan yang nanti akan kita paham? Ya, apa nanti? Makanya sampai Rasulullah pernah memberikan informasi kepada para sahabatnya, tahukah kalian orang yang bangkrut gitu? Ya, kan gitu kan? Para sahabat sampai menjawab, orang yang bangkrut orang yang nggak punya harta, orang yang mungkin ekonominya sulit gini-gini. Bukan itu yang aku maksud. Orang yang bangkrut di akhirat nanti. Ya. Kalau bangkrut di dunia tidak ada masalah. Sekarang bangkrut, sekarang gagal, suatu saat kita bisa bangkit. Ya. Kalau nasi menjadi bubur di dunia, itu masih ada solusi. Kasih saja ayam, kasih saja kerupuk, bisa dijual, bisa dinikmati. Tapi kalau sudah nasi menjadi bubur di akhirat, semuanya hanya tinggal apa? Penyesalan dan balasan. Makanya Rasul saya menggambarkan, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Para sahabat menjawab dengan jawaban yang rasional gitu. Ya, bangkrut yang demikian. Artinya bukan itu. Bangkrut dari kalangan umatku yang dia datang di hadapan Allah membawa pahala sholat. Masya Allah sudah bagus sholat 5 waktu. Bagus. Sudah bagus apa? Dia menunaikan puasa, ibadah puasa bagus. Sudah bagus dia beribadah haji, bagus. Orang yang hajinya mabrur itu pahalanya apa? Haji yang diterima pahalanya apa? Ya. Kayaumin waladathu ummuh. Pahalanya itu seperti anak baru lahir, enggak ada dosa. Bayangkan. Orang yang hajinya diterima itu fadilahnya seperti anak kecil baru lahir yang dia enggak ada dosa. Ya. Lah kalau dia sudah berhaji misalnya, ternyata pulang dari haji enggak menjadikan dia baik misalnya. Justru dia banyak kedzaliman sesama manusia. Ya nanti jadinya bangkrut. Semuanya pahalanya apa? Akan habis dibagi-bagi kepada orang yang terzalim. Iya kalau satu tetangga yang bilang, kalau 10 tetangga ya, dibagikan. Iya kalau satu kejahatan, lah kalau banyak kejahatan. Ya. Kalau sampai nanti pahalanya habis dan dia masih memiliki tanggung jawab apa? Dosanya orang yang terzalimi akan dipindah kepada orang yang zalim. Pahalanya ludes, dosanya bertambah. Itulah orang yang bangkrut.
Makanya kalau kita didolimi orang lain tuh tidak perlu pusing. Tidak perlu pusing. Kenapa? Itu sedekah bagi kita di dunia. Sedekah untuk kita di akhirat. Ya, jadi kalau kita didolimi orang tuh tidak usah pusing. Tidak usah sedih. Tidak usah stres. Biarin saja. Kenapa? Itu sedekah kita untuk di akhirat. Karena di akhirat hari perhitungan. Ya. Ya, hari perhitungan. Mungkin orang nanti amal buruknya, amal baiknya sedikit. Lebih besar apa? Lebih besar amal buruknya. Tapi karena dia sering dizalimi oleh orang lain, akhirnya apa? Dia dapat pahala dosanya ditransfer ke orang lain. Kan bisa jadi. Ya, makanya kita kalau dizalimi tidak perlu apa? Stres apa namanya. Sudah, biarkan saja. Kita belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling dizalimi di dunia ini. Siapa? Ya. Apakah pernah kita dikatakan orang gila? Enggak pernah. Nabi dikatakan orang gila. Utusan Allah dikatakan gila. Ya, utusan Allah dikatakan dukun. Utusan Allah dikatakan itu penyair itu, enggak usah didengerin, bayangkan. Ya, bayangkan. Iya. Lagi anak sholat di Ka'bah, ya, dikasih apa? Jeroannya onta. Tapi Nabi tidak pernah membalas dengan kata-kata. Nabi hanya membalas apa? Dengan diam dan karakter yang baik. Maka karakter terkadang lebih kuat daripada apa? Daripada kata-kata yang diucapkan. Lihat hasilnya. Ya apa? Nabi menang ketika Fathu Makkah. Dan kemenangan Nabi tanpa menumpahkan darah. Bahkan saking baiknya sampai Nabi mengatakan apa? Kalian bebas. Kalian bebas. Ya, luar biasa. Akhlak yang sangat luar biasa. Tapi tidak lepas dari ujian juga yang sangat luar biasa. Asadun nasi balal al-anbiya, orang yang paling keras ujiannya siapa? Nah, Nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian yang mengikuti jejak para nabi. Ya. Nah, ini ya perlu kita hati-hati di dalam bertetangga ya. Ya, bertetangga ya, di dalam tutur kata, berucap ya. Kemarin sampai sudah kalau nggak salah minggu kemarin itu bulan kemarin sudah Anda bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ya. Nantinya beliau mengingatkan kepada kita Rasulullah itu di dalam adab bertetangga tidak menyebutkan berbuat baik kepada tetangga itu bagaimana dan bagaimana. Harus demikian enggak. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan secara mutlak. Pokoknya berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu di dalam kitab syarah beliau, ya, kitab penjelasan beliau tentang Arba'in Nawawi, beliau menjelaskan bahwasanya ikram, ya, atau berbuat baik kepada tetangga itu kembali kepada apa? Kembali kepada kearifan lokal. Karena di sini Rasulullah tidak mengatur harus demikian, kata Syekh Utsaimin. Rasulullah hanya menyebut pokoknya berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana caranya? Kembali kepada kearifan lokal. Bahkan sampai Syekh Utsaimin mengatakan bahkan kalau berbuat baik kepada tetangga, terkadang kita harus mampir, lakukan. Kita lewati rumah tetangga ya. Di antara bentuk kebaikan kita mampir, duduk sebentar, lakukan. Kata Syekh Utsaimin. Kalau itu kearifannya seperti itu. Atau nggak perlu mampir, pokoknya kita sapa. Ya. Kalau di sini biasanya apa? Monggo, gitu kan. Itu kan sudah menjadi kearifan lokal, lakukan. Ya. Meskipun mungkin kita perlu mengganti dengan assalamualaikum. Tapi intinya apa? Nyapa. Kalau kearifan lokalnya di Indonesia ini berbuat baik kepada tetangga dengan nyapa, dengan nawari, meskipun tidak kita kasih ya, tapi dengan cukup menawari itu berbuat baik kepada tetangga, lakukan kata Syekh Utsaimin. Karena itu kembali kepada kearifan lokal. Jadi tidak usah apa? Lihat yang di luar kita. Artinya kita lihat kebiasaan yang di luar negeri misalnya di negara Jepang atau di negara Arab seperti ini tidak. Untuk berbuat kepada tetangga tidak usah lihat keluar, tapi kembali kepada kearifan lokal. Ya. Ya. Tidak perlu mengadopsi dari luar maksud beliau. Ya.
Semua kembali kepada kearifan lokal. Ya. Baik. Ini hak tetangga, yaitu apa? Tidak boleh kita dolimi. Intinya apa? Dari hadis ini tidak boleh mendolimi tetangga. Berbuat zalim kepada tetangga, apapun kedolimannya itu lebih besar dosanya daripada berbuat zalim kepada selain tetangga, bahkan dengan 10 kali lipat. Ya. Baik. Kemudian setelahnya hadis bab ke-87. Hadis nomor 104. Bab ini berbicara yabda'u bil jar. Ya. Kebaikan itu dimulai dari tetangga. Ya, tadi pelan-pelan ya, mulai dari baiknya kita kepada Allah, baiknya kita kepada siapa? Orang tua kita, baiknya kita kepada keluarga kita, setelah keluarga tetangga. Ini ada 3 hadis, ya, ada 3 hadis, redaksinya sama. Ana baca satu hadis saja, yang itu ada dari Aisyah yang pertama ya, ada juga dari Ibnu Umar. Redaksinya sama, tapi yang ana baca hadis dari Abdullah ya, Ibnu Amrin. Ya, Abdullah yaitu anak dari Amru Ibnul As. Ya. Dari anaknya sahabat yang mulia ya, Ibnu Amru Ibnu As. Disebutkan annahu dzubihat lahu syat. Ya. Ya, dari Abdullah Ibnu Amr bin As ya, diceritakan bahwasanya dia ini diberikan apa? Disembelihkan untuknya apa? Kambing muda. Ya. Faja'ala yaqulu li ghulamihi. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada anak kecil tadi, ahdaita li jarikal yahudi. Ya. Apakah kamu sudah memberikan hadiah kepada tetanggamu yang Yahudi itu? Ya. Diulangi lagi, ahdaita li jironina al yahudi. Apakah kamu sudah memberikan kepada tetanggamu Yahudi, memberikan apa, daging tadi? Ya. Kenapa? Sami'tu Rasulullah yaqul. Ya, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarrisu. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat terhadapku dengan apa? Dengan tetangga. Ya. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Saking seringnya. Ya, jadi lihat, ini menunjukkan para sahabat itu betul-betul perhatian terhadap tetangga. Jadi ketika dzubihat lahu syat, ya, dia disembelih untuknya apa? Satu ekor kambing muda. Sempat-sempatnya bertanya apa? Ahdaita li jironina. Tetangga kami sudah dikasih belum? 2 kali lagi. Ahdaita li jiron, apakah engkau sudah ngasih kepada tetangga? Kemudian ya, beliau menyebutkan alasan kenapa mengucapkan demikian, karena apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya ini menunjukkan memang praktek mereka itu baik kepada tetangga, siapapun tetangganya. Lihat di sini bahkan al-Yahudi. Oleh karena itu ada juga di dalam hadis yang ya disebutkan oleh para ulama, ya, hadis ini sahih insyaallah dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan al-jiranu salasatu. Tetangga itu ada 3. Yang pertama, ya, jarun lahu haqqun wahid. Tetangga yang dia memiliki satu hak. Ya. Ya, wa huwa adnal jiran haqqan. Dan dia itu tetangga yang paling dekat. Ya. Wa jarun lahu haqqan.
wa jarun lahu thalathatu huquq. Jadi ada tetangga yang memiliki satu hak, ada yang tetangga memiliki dua hak, ada yang tetangga memiliki tiga hak. Ya. Adapun yang memiliki satu hak, kata Nabi, ya, fa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajarun musyrik. Tetangga yang memiliki satu hak itu tetangga yang kafir. Apa? Tidak boleh dizalimi. Ya. Tapi kata Nabi apa? La rahimalahu. Jangan engkau loyal kepadanya. Kalau kamu punya tetangga kafir, jangan loyal. Loyal secara hati. Ya. Loyal secara hati maksudnya. Kita cinta seperti mencintai tetangga muslim, tidak boleh. Maksudnya itu. La rahimalahu. Itu maksudnya. Tapi apa? Dia punya satu kewajiban, satu hak terhadap kita, apa? Hak tetangga tidak boleh kita zalimi, tidak boleh kita ganggu. Maka hadis tadi ya, seseorang yang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada berzina terhadap perempuan tetangga, itu berlaku muslim dan kafir. Ada tetangga kafir nggak boleh, watasi kafir ini nggak boleh, haram ya haram. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad ya, la hakul jiran. Wa ammal ladzi haqqan fajarul muslim. Adapun yang memiliki dua hak apa? Tetangga muslim. Kalau orang kafir haknya apa? Hakul jiran, harus menunaikan hak tetangga. Kalau seorang muslim dua berarti. Hakul muslim dan juga hakul jiran. Menunaikan hak sesama muslim dan juga menunaikan hak sesama tetangga. Kewajibannya double. Jadi harus lebih diperhatikan. Karena tadi ada ada hak antara seorang muslim dengan muslim seperti mengucapkan salam. Ya, mungkin kalau seorang muslim menjadi tetangga kita, ya kita perlu memberikan haknya, misalnya dengan apa? Memberikan salam, saling mengucapkan salam. Kalau kafir tidak perlu kita mengucapkan salam kepada tetangga kafir, karena itu bukan haknya. Cukup kita tidak usah mengganggu, tidak usah mendolimi. Tapi kalau muslim tidak boleh diganggu dan ditunaikan hak sesama muslim. Ya, contohnya menjawab salam. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, wa ammal ladzi lahu thalathatu huquq, ya, fajarun muslimun dzurahim. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak, dia tetanggamu dan dia muslim dan dia masih kerabat. Ya, dan dia masih kerabat. Ya, jadi kalau tetanggamu kafir, engkau tunaikan hak tetangga. Kalau tetanggamu muslim, berarti engkau tunaikan hak tetangga dan engkau tunaikan hak sesama muslim. Kalau tetanggamu muslim dan juga masih kerabat, tunaikan hak tetangga, tunaikan hak sesama muslim, tunaikan hak sesama kerabat. Inilah ya 3 model tetangga. Masing-masing harus kita tunaikan haknya. Ya. Baik. Kemudian itu tadi bab 57 ya. Hadis 104 dan juga 106. Redaksinya sama. Cuman tadi yang ana baca dari siapa? Abdullah ibnu Amru, ya, ibnu Amrin. Ya. Karena tadi ada ungkapan, ya, pertanyaan ahdaita li jarik. Ya, apakah engkau telah memberikan, ya, hadiah bersedekah memberikan kepada tetanggamu daging itu? Ya. Ini sebagai menguatkan bahasanya memang baik kepada tetangga itu dipraktekkan. Bahkan di sini al-Yahudi, seorang Yahudi. Terakhir bab selanjutnya, ini cuma ada 2 hadis. Dan ini terakhir insyaallah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bab ini berbunyi babu yahdi ila aqrabihim baban. Bab seseorang memberi hadiah terhadap tetangga yang paling dekat. Seseorang memberikan hadiah
kepada tetangga yang paling dekat. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini lihat ya, Aisyah ini menunjukkan ini beliau sendiri yang bertanya, "Qultu," aku bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jarain." Ya. Aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Mungkin Aisyah tidak bisa memberikan hadiah terhadap dua tetangga. Ya kan gitu. Jadi memberikan hadiah kepada tetangga enggak harus semua. Misalnya punya tetangga 10 dikasih enggak. Kalau bisa bagus. Tapi kalau enggak bisa ya enggak, ya jangan dilakukan. Ya. Jangan dilakukan. Tapi lihat ini tipsnya. Aisyah bertanya, "Fa ila ayyihima uhdi?" Mana nih yang harus aku berikan? Ya, mungkin hanya satu cukupnya gitu. Kalau memang cukup dua-duanya ya enggak perlu tanya mungkin Aisyah. Itu mungkin hanya cukup satu di sini. Kata Nabi apa? Ila aqrabihima minka baban. Yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Mana yang paling dekat? Itu yang kau berikan hadiah. Ya, jadi ini sifatnya juga kalau memberikan privasi ya. Jangan kita punya dua tetangga sama-sama dekat. Ya, misalnya yang sebelah kanan kita lebih dekat, ya berikan secara privasi, jangan ditunjukkan kepada tetangga yang satunya. Ya, nanti jadi kecemburuan. Ya, makanya lihat, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Aisyah radhiyallahu ummul mukminin. Ya, fa ila ayyihima uhdi? Mana nih dari dua yang harus aku berikan? Ya. Ila aqrabihima minka baban. Yang paling dekat dengan pintu rumahmu, ya. Hadis yang kedua sama. Ya, redaksinya sama dari Aisyah, cuman ini dari jalur lain. Artinya sama-sama dari Aisyah, cuman yang meriwayatkan sahabat lain. Ya. Kalau ini yang pertama dari qala sami'tu Thalha. Ya. Jadi Imran Al-Juwaini mendengar Thalha. Ya. Dari Aisyah. Ya. Ya. Baik, ya. Sama. Terakhir ada hal yang perlu kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang batasan tetangga. Ya, tentang batasan tetangga. Ya. Jadi ada di syarahnya beliau, ya. Beliau mengatakan, ya, ketika beliau menjelaskan, ya artinya menghormati tetangga itu kembali kepada apa? Kearifan lokal kan gitu kan. Sampai beliau mengatakan wa yakhtalifu min jarin ila akhar. Masing-masing tetangga itu tidak semua sama di dalam menghormatinya. Fajarukal faqiru rubbama yakunu ikramuhu biraghifin khubz. Tetanggamu yang sulit ekonominya itu mungkin engkau menghormatinya dengan memberikan apa? Roti. Roti ini maksudnya karena di Arab makan pokoknya roti ya. Artinya dengan memberikan makanan pokok. Mungkin kalau di sini beras. Jadi tetanggamu yang jadi menghormati tetangga itu tidak harus sama gitu. Antara yang kaya dan yang miskin misalnya. Itu tidak harus sama. Disesuaikan. Kalau tetangga kita yang sulit ekonominya, mungkin memuliakan mereka dengan memberikan sembako misalnya. Ya. Kalau tetangga kita yang kaya, kalau kita kasih sembako ya ngamuk lah. Marah, begitu kita kasih beras yang ada yang mereknya mahal lah. Marah. Bukan itu kalau kaya, kata Syekh Utsaimin. Tetanggamu yang kaya mungkin dengan apa? Roti atau dengan hadiah. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Sesuaikan dengan kondisi orangnya. Kan gitu kan? Ya, mungkin orang yang susah tadi ekonominya, kalau kita berikan apa benda yang agak mahal pasti, waduh, mentahannya habis. Ya, kadang kan gitu kan? Apa maksudnya? Dia lebih membutuhkan uang untuk makan. Masya Allah, ini betul-betul keilmuan Syekh Utsaimin luar biasa. Sampai beliau menjelaskan dengan demikian. Ya. Nah, kemudian beliau setelah menjelaskan demikian, wal jaru hal huwa mulasik awil musyarik fis suq al muqabil aw mada. Yang dikatakan jar itu yang mana sih? Yang rumahnya dempet dengan kita
atau tetangga itu yang musyarik. Tetangga itu yang musyarik itu maksudnya yang berniaga dengan kita. Artinya kita punya toko dan kita punya tetangga toko. Apakah itu masuk dalam hadis ini atau di hadapan rumah kita atau bagaimana kata beliau? Ya, ya, yang disebut dengan tetangga itu. Kata beliau, hada aidan yarji'u fihi ilal urf. Ini juga kembali kepada kearifan lokal. Jadi misalnya ini rumah, ya. Kalau memang kearifan lokalnya yang belakang ini bukan tetangga, yang tetangga depan, ya berarti yang kita anggap tetangga depan. Misalnya, maksud kata beliau itu. Ya, karena beliau menyebutkan apa? Apakah tetangga itu yang sampingan dengan kita, yang betul-betul nempel, atau yang di hadapan kita, atau yang bagaimana tetangga itu? Makanya beliau kembali kepada kearifan lokal. Kemudian lakin ruya annal jar arba'una dar. Tapi ada riwayat, ada juga nanti di sini. Tapi ada riwayat yang menyebutkan tetangga itu 40 rumah. 40 rumah itu mulai kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40. Nah, ini bagaimana? Ya, kata beliau, kalau ini diterapkan ya, di zaman sekarang ini sangat sulit. Karena kata beliau, rumah-rumah sekarang itu modelnya usurun. Rumah-rumah sekarang itu besar. Tidak seperti zaman Nabi. Kalau zaman Nabi 40 rumah, ya, itu berdekatan. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalau sekarang 20 rumah itu mungkin sudah satu kampung. Kalau 40 rumah mungkin bisa, kalau kota kecil ya bisa, ya, kota mungkin. Ya. Intinya, kalau kita menggunakan patokan 40 rumah untuk zaman sekarang sulit. Jadi 40 rumah ini tepatnya di zaman dahulu zaman Nabi. Karena rumah pada zaman itu kecil-kecil. Ya, sekarang kadang orang punya rumah besar, ya, saking besarnya ya, jalan saja capek terkadang. Yang dalam rumah itu jalan saja capek. Ya, jadi 40 rumah itu patokannya itu di zaman dahulu. Zaman sekarang tetap kembali, ini menekankan ya, beliau menekankan apa? Kembali kepada kearifan lokal. Hatta standar yang dikatakan tetangga. Jadi kalau tetangga cuma sebatas yang dikatakan tetangga. Jadi kalau kita bikin acara misalnya, kita pindah rumah, mungkin kita perlu tanya, ini kampung ini ada 3 kampung misalnya. Ini 2 kampung setelahnya masuk tetangga enggak? Oh enggak, masuk sini aja, ya sudah. Yang situ yang berat kita berikan mungkin nasi atau roti gitu. Biasanya kan pindah-pindahan itu biasanya kalau enggak ngundang atau ngasih ngasih makanan. Nah itu perlu ditanya, yang masuk tetangga itu yang mana? Apakah semua kampung? Kalau kampungnya 7, ya, kukut kalau. Ya. Jadi mungkin ditanya ya. Kalau ternyata cuman satu barisan ini ya sudah. Itu yang berat kita berikan. Intinya kembali lagi memuliakan tetangga, kembali kepada kearifan lokal. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Iya. Kekurangan dan kesalahan dari saya dan syaitan. Semoga Allah kita semua beranak. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.